Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga, saudaraku. Di ayat yang ke-1 dan kedua, kita sudah belajar tentang firman kehidupan. Firman yang Allah yang menjelma menjadi manusia, yang dinyatakan di dalam daging. Kita sudah belajar itu di dalam ayat 1 dan 2. Di ayat yang ketiga, kita akan belajar tentang kita ini, saudaraku, tergabung dalam persekutuan ilahi. Kita baca ayatnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Apa yang sudah kami lihat dan dengar, kami beritakan kepadamu, supaya kamu juga beroleh persekutuan dengan kami, dan sesungguhnya persekutuan kami adalah beserta dengan Bapa dan dengan putranya Yesus Kristus. Sekali lagi di sini ditulis untuk yang ketiga kalinya. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketiga tulis juga yang sudah kami lihat dan dengar, itu yang disaksikan, diberitakan, saudaraku. Ayo kita mau sama-sama terbeban seperti halnya Rasul Yohanes ini yang bagi-bagi makanan rohani. Kita yang sudah mendapat pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, firman yang dinyatakan itu dalam hidup kita. Ayo kita mau saksikan, kita mau beritakan itu dalam lingkungan di sekitar kita, orang-orang di dekat kita, sehingga mereka pun juga beroleh pengalaman yang sama dengan Tuhan, saudaraku. Jangan hanya kita sendiri yang punya pengalaman, mereka teman-teman kita pun, saudara-saudara kita pun juga kita mau dorong untuk punya pengalaman dengan Tuhan, ya. Banyak jiwa-jiwa akan bertobat dan percaya Tuhan Yesus sehingga mempunyai kehidupan yang kekal. Nah, tujuan dari sebuah kesaksian itu tidak hanya membuat orang berdosa menjadi orang benar dengan percaya Tuhan Yesus tentunya, ya. Tidak hanya itu saja, melainkan menjadi suci dan tergabung dalam persekutuan tubuh Kristus, atau tergabung dalam anggota-anggota keluarga Allah. Kita baca Efesus 2 ayat yang ke-19. Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dikatakan di sini, saudaraku, dalam ayat yang ketiga, persekutuan dengan kami. Jadi Rasul Yohanes mengajak, ayo kamu bersekutu dengan kami. Bersekutu dengan para rasul Tuhan. Ini dorongan Rasul Yohanes dalam hidup kita untuk tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga ada tingkatan yang lebih dari sekedar percaya. Jika kita percaya Tuhan Yesus, terus kita mati, saudaraku, maka jaminan kehidupan kekal kita dapatkan, masuk surga. Tapi jika kita diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, sampai pada apa? Sampai waktu-waktu umur-umur yang diberikan Tuhan, maka kita harus meningkat lebih. Tingkatan yang lebih ini apa? Tingkatan seperti para rasul ini. Ayo, kami sudah melihat, mendengar, memandang dengan mata kami, dan kami telah jamah itu. Saya mau ajak, ayo bersekutu juga dengan kami. Bersekutu dengan para rasul yang sudah melihat, menjamah, memandang, mendengar. Begitu dalam persekutuan ini, saudaraku. Merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat, saudaraku. Roma 10 ayat 8 sampai 9. Begitu dekat. Ini ya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman Tuhan yang kita pelajari, kita taati, itu benar-benar akan nyata dalam hidup kita, saudara. Ayo, kita jangan main-main lagi. Kekristenan bukan hanya sekedar percaya Tuhan Yesus masuk surga, tapi kekristenan juga berbicara tentang kesucian sampai serupa dengan Kristus. Ini, saudaraku, belajar terus, bertumbuh terus, ya, nampak kekristenannya, saudaraku. Kita tahu agama Kristen itu adalah agama yang diakui di Indonesia, juga di dalam dunia ini. Tetapi saya katakan, saudaraku, kekristenan
bukan sekedar agama. Kekristenan bukan agama. Tapi kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Bukan hanya sekedar, oh agamaku Kristen. Bukan. Kalau kita berkata, saya orang Kristen. Berarti dengan tidak lain, tidak bukan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Gaya hidup Kristen. Pikiran, perasaan, perbuatan, tindakan kita. Seperti Kristus, saudaraku. Bukan hanya sekedar percaya saja. Ayo belajar membina hubungan dengan Tuhan. Terus bertumbuh. Ini persekutuan dengan kami, para rasul. Saya mau seperti Rasul Yohanes, Rasul Petrus yang sudah mendengar, melihat, menjamah, memandang gitu. Kalau mereka secara langsung, kalau kita dengan iman melalui firman Tuhan, ya. Ini saudaraku. Tuhan ingin mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kita. Seperti halnya Abraham dianggap sebagai sahabatnya Allah loh saudaraku. Musa juga berbicara muka dengan muka seperti berbicara dengan temannya. Keluaran 33 ayat 11. Walaupun Musa hanya melihat punggungnya Tuhan. Keluaran 33 ayat 20 sampai 23. Tapi meskipun demikian wajah Musa ini pasti sampai bercahaya. Keluaran 34 ayat 29 sampai 30. Karena begitu dekatnya, begitu intimnya dan begitu sukanya Musa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yosua masih muda dia bisa menangkap rahasia persekutuan ini. Sehingga dia tidak mau menghabiskan waktu untuk perkara-perkara dunia, main-main dan sebagainya. Tidak, dia duduk di dekat kemah itu. Dekat kemah itu. Keluaran 33 ayat 11. Sehingga ada manifestasi roh itu. Dia bisa kuat, dia bisa mengerti. Ini persekutuan yang indah dan dia ngalami itu sendiri. Sehingga Yosua rohnya lain, saudaraku. Yosua diangkat menjadi pemimpin. Ini saudaraku, rahasia dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Satu tingkatan persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan. Sangat dekat dengan Tuhan. Sampai-sampai tidak mau dipisahkan lagi dengan keadaan apapun dalam dunia ini, saudaraku. Ayo kita memiliki persekutuan ini dengan tenggelam dalam kehidupan doa, tenggelam dalam pembacaan firman Tuhan, tindakan-tindakan praktek firman Tuhan. Ayo tenggelamkan hidup saudara dalam itu, saudaraku. Sedikit-sedikit tanyalah selalu akan Tuhan. 1 Tawarin 16 ayat 11, bertanya-tanyalah selalu akan Tuhan. Di dalam 1 Tawarin 16 ayat 11 dalam terjemahan lama. Daud memiliki banyak nama buat Tuhan. Mazmur 18 ayat 2 sampai 3. Gunung batuku, pertahananku dan lain sebagainya. Ayo kita juga bisa kok punya nama dengan Tuhan. Pertolonganku, juru selamatku, penyembuhku, penolongku, juru masakku kalau saudara jadi koki. Juga juru penterjemahku kalau saudara mungkin jadi interpreter dan lain sebagainya. Jadi miliki julukan-julukan itu dengan Tuhan. Bagaimana kau bisa memiliki julukan itu? Karena kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Saat kita menghadapi masalah, kita tetap praktek firman Tuhan. Kita tetap berdoa, berharap sama Tuhan. Ada mujizat di dalamnya. Setelah itu ada mujizat, saudaraku. Dan itu jadi pengalaman kita. Oh, Tuhan Yesus adalah penolongku. Tuhan Yesus adalah pencipta segalanya. Dan macam-macam nama yang saudara bisa tambahkan terus. Belajar terus mendekati Allah. Persekutuan para rasul adalah persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan putranya Yesus Kristus. Di sini memang nampak hanya 2 pribadi yang ditulis. Tetapi secara tidak langsung ada 3 pribadi yang bersekutu. Yaitu Allah Roh Kudus juga ikut di dalamnya. Kita baca Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jelas di sini saudaraku, hidup oleh roh, walk in the spirit, berjalan di dalam roh, bersekutu di dalam roh. Jadi walaupun ditulis 2, tapi ini tetap ada 3 pribadi. Karena 3 pribadi Allah itu tidak bisa dipisahkan. Tidak akan pernah bisa terpisah. Bayang-bayang perpisahannya nggak ada. Ya, di sini kita melihat 3 di dalam 1. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, saudaraku. Nggak bisa dilepaskan.
Gak ada bayang-bayang perpecahan. Yakobus 1 ayat 17 dalam terjemahan lama dan dalam King James. Tanda orang yang bersekutu dengan 3 pribadi Allah dalam Yohanes 14 ayat 23. Kita baca supaya saudara paham, saudaraku, bagaimana bersekutu dengan 3 pribadi Allah. Ini jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia, bersekutu dengan Allah Bapa, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini itu juga Roh Kudus. Dalam Galatia 5:16 tadi dikatakan, walk in the spirit, bersekutu dalam roh, berjalan dalam roh. Ini saudaraku, ayo belajar bersekutu dengan 3 pribadi Allah. Nah, kalau kita bersekutu, masa kita harus katakan ya Allah Bapa, ya Allah Putra, ya Allah Roh Kudus? Nah, perlu. Nanti kita akan belajar tentang Trinitas Ilahi dalam pasal-pasal berikutnya. Cukup dengan nama Yesus, gak apa-apa. Ya kalau saudara mau panggil tiga-tiganya juga boleh, karena gak ada saling iri 3 pribadi Allah. Jadi satu, saudaraku. Dikatakan Allah yang Esa. Satu. Gak ada perpecahan, saudaraku. Cukup doa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong. Gak apa-apa, Allah Bapa gak iri. Roh Kudus juga gak iri, saudaraku. Gak ada iri, gak ada perpecahan, gak ada banding-bandingan, saingan, gak ada. Semuanya bersekutu sejalan. Esa. Ini saudaraku. Pada waktunya ada kenyataan pekerjaan 3 pribadi Allah yang terbesar dan paling spektakuler. Kapan itu? Yaitu pada minggu ke-70 Daniel pada 3,5 tahun pertama. Saudara kalau mau belajar tentang minggu ke-70 Daniel, saudara bisa lihat di dalam The Secret of Judas. Saya terangkan itu minggu ke-70 Daniel. Dalam 3,5 tahun pertama, itu gereja Tuhan itu akan mengalami keajaiban. Saudara, kita baca Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan, ini lambang gereja, berselubungkan matahari, pakaiannya matahari, bulan di bawah kakinya, berdiri di atas bulan, dan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, bermahkotakan 12 bintang. Siapa ini? Gereja yang berpakaian matahari, berdiri di atas bulan dan bermahkotakan 12 bintang. Ini lambang gereja yang dipenuhi dengan pekerjaan 3 pribadi Allah yang terbesar, terdahsyat, dan paling spektakuler, saudaraku. Luar biasa. Ini kita mau rindukan juga masuk tergabung dalam gereja akhir zaman itu, saudaraku. Di dalam gereja akhir zaman, dalam Wahyu 12 ayat 1, tidak mengenal sinode di situ, tidak mengenal denominasi. Yang ada adalah gereja global tubuh Kristus di akhir zaman. Semua tergabung dalam satu persekutuan yang erat. Yuk kita mau sama-sama tergabung dalam tubuh Kristus global. Pekerjaan 3 pribadi Allah begitu dahsyat. Kesembuhan terjadi di mana-mana. Pertumbuhan rohani dalam hitungan hari. Percepatannya begitu dahsyat, saudaraku. Ayo kita mau ikut. Kita mau rindukan. Kita mengalami hal itu, saudaraku. Mulai sekarang. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan 3 pribadi Allah, dalam pembacaan firman Tuhan, dalam doa, juga dalam tindakan hidup sehari-hari yang memperkenankan Tuhan. Ayo, ini saudaraku, janji Tuhan begitu dahsyat. Sampai ujungnya, minggu ke-70 Daniel, perkara yang dahsyat, saudaraku. Ya, ini sedikit dari ayat yang ketiga. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6. Ini ayat terakhir di mana 3 pribadi Allah ini bekerja bersama-sama. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, rohnya satu. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan, Tuhannya satu. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Lihat, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama sehingga membuat kekristenan itu menjadi berarti dan berwarna. Tidak hanya tentang hukum bertambah hukum, kata Yesaya 28 ayat 12 sampai 13. Nggak hanya Kristen tuh jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, enggak.
Kekristenan itu bicara tentang hubungan, membuat hidup jadi lebih berarti, berwarna, hidup jadi indah di hadapan Tuhan dan memberkati banyak orang. Kita merindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.